Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema siksaan zaman antikris. Ini saya berbicara tentang antikris untuk sesi yang keempat, ya. Siksaan pada zaman antikris. Pertama kita akan membaca kitab Nabi Daniel. Pasal yang ke-7. Ayat yang ke-8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Ya, ini yang dilihat Nabi Daniel. Kemarin dalam nubuatan dikatakan pewahyuan PL itu ada pada kitab Nabi Daniel. Kalau pewahyuan di dalam PB itu ada dalam kitab Wahyu. Kita langsung baca ayat yang ke-21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya, dan aku melihat tanduk itu yang menyombong tadi, yang punya mata manusia, itu berperang melawan orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus itu dikalahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, itu digenapi pada zaman inkuisisi yang dilakukan oleh gereja, ya, selama 1260 tahun, ya, sejak tahun 538 sampai tahun 1798. Masih Tuhan, ya. Kemudian tanduk ini dikatakan, ya, binatang ini mati, tetapi dia sembuh. Dalam artian kerajaan dari tanduk ini sepertinya hancur, ya, tetapi kemudian muncul lagi. Kita baca Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, 1 masa, 2 masa, setengah masa itu harusnya cuma 3,5 masa atau 3,5 tahun atau 1260 hari atau 42 bulan. Namun tanduk ini mengubah waktu dan hukum, ya. 1260 hari itu dirubah menjadi 1260 tahun. Sehingga zaman inkuisisi itu sangat panjang sekali. Orang mengatakan itu zaman kegelapan yang justru diciptakan oleh gereja. Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini nubuatan Nabi Daniel. Kemudian kita akan membaca, ya, Matius pasal 24. Kita harus memahami dulu dari Alkitab, ya, tentang masa antikris itu, nubuatannya itu ada di mana, sehingga nanti saya tidak asal ngomong, ya. Matius 24 ayat 15 sampai 25. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Terima kasih. Masa antikris, ya itu akan digenapi pada saat meterai kelima. Bapak Ibu ngasih Tuhan, untuk menambah jumlah atau menggenapkan jumlah roh di bawah mezbah. Ya, jadi masa antikris itu terjadinya pada meterai yang kelima. Sedangkan perang nuklir ya, itu meterai yang keempat. Kemudian pengungsian itu meterai yang keenam. Ya, kemudian meterai ketujuh sampai sangkakala 1 sampai sangkakala yang ketujuh itu kita sudah berada di dalam kapal. Ya, cuma ada 2 tempat. Ya, orang yang selamat itu ada di dalam kapal. Kemudian orang-orang dari New World Order atau elit global itu masuk pemerintahan New World Order yang ada di dalam bunker. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, bunker yang dipromosikan itu cuma istilahnya sedikit ya, tetapi yang merupakan tata dunia baru itu sudah dibangun sangat lama sekali ya, jalan tembus dari satu negara ke negara, kemudian gedung-gedung besar untuk pemerintahan tata dunia baru itu ada di bawah tanah. Jadi pada waktu itu cuma ada ya pemerintahan di bawah tanah, kemudian hierarki orang yang selamat itu ada di atas kapal. Karena bumi ini akan ditenggelamkan seperti pada zamannya Nabi Nuh sesuai dengan Matius pasal 24 ayat 37 dan seterusnya. Saat kedatangan anak manusia itu akan sama dengan zamannya Nabi Nuh ya. Kita di kapal 5 tahun dan Tuhan sudah katakan kita akan melihat penghukuman Tuhan ya atas bumi, karena buminya dilepi tanah, dilepi air, ya berarti 7 sangkakala itu harus tembus air masuk ke dalam ya pemerintahan dari NWO. Bapak yang kasih Tuhan, harus tembus ya ke dalam pemerintahan NWO. Kemudian setelah itu kita masuk padang gurun pengungsian ya. Dari padang gurun pengungsian itu nanti dicurahkan 7 bokor murka Allah. Jadi tempatnya itu beda-beda. Meterai masih di bumi, meterai ke-6 masuk kapal, ya 7 sangkakala dicurahkan. Maksud saya ditiup dari kapal, kemudian di kapal 5 tahun, kemudian masuk padang gurun pengungsian untuk didandani, disiapkan menjadi pengantin, menjadi keluarga pengantin, menjadi warga atau yang diundang. Ya, semuanya didandani di padang gurun pengungsian. Dari sana juga 7 bokor itu dicurahkan. Bapak ngasih Tuhan, bokor itu harus tembus sampai kepada tahta dan kerajaan binatang. Ya, berarti kekuatan urapannya itu harus semakin meninggi, semakin meninggi, semakin meninggi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi dikatakan kalau kita melihat pembinasa keji itu berdiri di bait Allah, ini maknanya apa? Kalau 2 Tesalonika 2 ayat 4, bait Allah itu sudah mulai diduduki oleh antikris yang menyatakan diri sebagai Allah, maka kita harus siap-siap pengungsian. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, tidak semua orang bisa mengungsi karena diukur. Ya, Wahyu pasal 11 ayat 1 itu diukur bait sucinya, apakah dia itu termasuk tubuh Kristus, apakah dia itu beribadah dalam sistem ya yang ditetapkan Tuhan, apakah dia itu menghargai korban Kristus. Kalau tidak daftar sekalipun, maka dia nanti akan cuma bisa berjalan seperjalanan Sabat atau terganjal dengan musim dingin ya, sehingga tidak bisa bertindak apapun, hancur
di dalam musim dingin itu, seperti kita pengkhotbah mengatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan akan terjadi suatu siksaan yang sangat dahsyat sekali, seperti belum pernah terjadi. Sekiranya mungkin orang pilihan juga terseret, ya. Orang pilihan terseret. Karena apa? Tidak betul-betul mengalami P4. Hatinya itu tidak pernah selesai. Ya. Seperti layaknya Esau. Ada kepahitan yang dipelihara. Bapak yang kasih Tuhan. Sehingga pada saat dia meminta berkat sulung, Bapak yang kasih Tuhan, maka dia harus tahu bahwa berkat sulungnya sudah ditukar, sudah dijual dengan sepiring kacang merah. Bapak yang kasih Tuhan. Pada waktu dia menjual buah kesulungannya, ya dia bertransaksi betul sama Yakub. Tapi dia pikir itu, masa bodoh, perkara cilik. Karena dia sedang mengejar pakaiannya Adam dan Hawa. Barang siapa bisa mendapatkan itu, dia akan berkuasa di bumi. Karena pada waktu itu pakaiannya Adam dan Hawa itu di tangannya Nimrod. Ya, Nimrod itu dikasih oleh ayahnya, yaitu anaknya Nabi Nuh. Bapak yang kasih Tuhan. Lah dia dalam perburuan untuk mendapatkan itu sampai capek, ya. Akhirnya dia menganggap kesulungan itu sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang tipu-tipu, sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja, ya. Kita akan membaca Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, inilah masa antikris. Ya, masa antikris. Kalau orang itu selalu takut, nanti pada masa antikris dia akan murtad. Tetapi kalau orang itu sungguh-sungguh memegang kesaksian Yesus, ya, Bapak yang masih Tuhan, tetapi ya perlombaannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak langsungkan kepada kesempurnaan, tetapi tetap tinggal, ya, dengan nyaman di ruang halaman atau mungkin di tempat awal dari ruang suci, Bapak yang kasih Tuhan, akhirnya tertinggal, ya, tertinggal pada masa antikris. Bapak yang kasih Tuhan, mereka harus membayar harga dari kelalaiannya, dari abainya, ya. Dengan apa? Harus dipenggal. Nanti saya akan tunjukkan siksaan-siksaan yang akan terjadi lagi, ya. Kemudian kita baca Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, maka marahlah naga itu, yang tadinya memerangi perempuan, yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, yang mau melahirkan itu. Lah semuanya perempuan tadi dan anaknya selamat. Kemudian naga itu marah. Kemudian pergi memerangi keturunan yang lain dari perempuan. Keturunan yang lain itu ya yang tadi dilahirkan, yang lain itu ya yang masih menyusui, Bapak yang kasih Tuhan, masih dalam kandungan, yang cuma bisa berjalan perjalanan Sabat, Bapak yang kasih Tuhan, yang masih kanak-kanak. Lah kalau yang di atas kan malah baru dilahirkan. Kok enggak ya kan mereka juga ditungguin dan mau ditelan. Tapi kan ada pergumulan sendiri, Bapak yang kasih Tuhan, ya ada pergumulan sendiri sehingga mereka itu diselamatkan.
Tetapi keturunan yang lain ini, dia itu menuruti hukum-hukum Allah. Tapi dikatakan mereka diperangi dan dikalahkan. Artinya sampai mati. Roh di bawah mezbah. Kita baca Wahyu 13 ayat 6-7. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya, jadi pada zaman antikris itu memang diizinkan oleh Tuhan, ya, menghujat Allah, menghujat namanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menghujat kemah kediamannya, yaitu tabernakel, bahkan menghujat semua yang diam di surga, para nabi dan para rasul, itu semuanya dihujat. Roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, itu semuanya dihujat, dibuli, Bapak yang kasih Tuhan. Bahkan, ya itu diperkenankan, diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk berperang melawan orang-orang kudus. Dan untuk mengalahkan memang diizinkan orang-orang kudus yang tertinggal itu dikalahkan. Karena harus menggenapi jumlah roh di bawah mezbah. Wahyu 6 ayat 9-11 tadi. Bapak Mas Tuhan. Dan itu akan terjadi, ya, bukan cuma di Indonesia, tetapi kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ini nanti akan meraja rela akan terjadi di seluruh muka bumi masa antikris ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kita baca Wahyu 17 ayat 4-6. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Terus, Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah-darah orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. ya, perempuan sundal Babel itu gereja palsu, Bapak yang ngasih Tuhan, yang penuh dengan kenajisan. Kenajisan menurut sudut pandang Tuhan itu penyembahan berhala. Kemudian perempuan itu dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ini gereja, tetapi mabuk oleh darah orang-orang kudus, melakukan penyembelihan, penganiayaan, siksaan, pembunuhan terhadap orang-orang kudus, ya, dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran, ya. Rasul Yohanes sampai heran. Ini kan gereja, tetapi dia mabuk dengan darahnya orang-orang kudus, darahnya orang-orang Kristen, darahnya orang-orang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah masa inkuisisi yang tadi sudah saya katakan di depan, ya. Kemudian Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, ini akhir hidup dari roh di bawah mezbah, ya. Dikatakan mereka itu menerima tahta-tahta dan duduk di atasnya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka itu adalah jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya, ya. Yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Bapak yang ngasih Tuhan, mereka yang mati pada gereja perdana pada setelah Pentakosta awal, dan yang mati sepanjang zaman gereja, dan yang mati pada saat antikris, pada saat meterai kelima itu dibuka.
Mereka lebih memilih mati daripada harus menyembah antikris. Memilih mati daripada harus menerima tanda 666. Memilih mati daripada menyembah patung binatang antikris. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Itu nasib dari orang-orang yang tertinggal pada masa antikris, yang tidak ikut kegerakan dari timur ke barat, yang jumlahnya memang cuma sedikit, ya, kisaran 2.400 saja, dari timur ke barat, dari Indonesia ke Amerika Serikat. Bapak yang kasih Tuhan, untuk melakukan pemeteraian Israel, ya, secara simbolis 144.000 itu angka Paskah. Artinya Israel yang menerima kurban Kristus, sedangkan jumlahnya seluruh Israel itu diselamatkan. Ibrani, suratan Roma pasal 11 ayat 25 dan seterusnya. Ya, setelah genap jumlah bilangan goyim, maka semua Israel itu diselamatkan. Ya, dimeterai, jumlahnya lebih dari 10 jutaan. Ya, lebih, tidak tahu lebihnya berapa. Kan orang melakukan sensus itu ada yang kadang-kadang orang wegah daftar ini itu dan sebagainya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian, ya, sistem penyiksaan atau pembunuhan pada zaman antikris, ya, seperti yang terjadi pada zaman gereja perdana, seperti yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu disalibkan, seperti yang terjadi atas 12 rasulnya Tuhan Yesus Kristus, seperti yang terjadi atas semua orang Kristen perdana sepanjang zaman gereja. Ya, contoh yang dapat kita baca seperti Stefanus yang dirajam batu, sementara tubuhnya itu dikubur. Jadi dia bukannya berdiri atau bagaimana, tetapi tubuhnya itu dikubur di tanah, cuma tampak mungkin sebatas kepala sampai mana begitu, sehingga dia jelas nggak bisa lari, ya, nggak bisa melepaskan diri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang yang masuk zaman antikris dan yang dia tetap setia, sekalipun harus dipenggal kepalanya, Tuhan itu memberikan kekuatan. Ya, Tuhan Yesus itu melihat kepada Stefanus, dan Stefanus melihat kerajaan surga terbuka, sehingga batu yang merajam dirinya itu tidak terasa. Bapak yang dikasih Tuhan, bahkan dia memintakan ampun untuk orang-orang yang membunuh. Itu yang terjadi atas Stefanus. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul, ya. KPR pasal 7 ayat-ayat terakhir itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, setiap negara itu punya caranya sendiri, ya. Kemudian dimodifikasi, ya, semakin modern supaya semakin apa? Supaya semakin keji, semakin kejam, semakin bengis, semakin ekstrim kejahatannya. Kalau dulu disalib itu kan sudah 2000 tahun yang lalu. Nah, terus mengalami kemajuan karena iblis memberikan satu bisikan untuk membuat semakin berat, semakin kejam, semakin keji, dan semakin bengis, ekstrim. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ya, ini yang terjadi pada zaman dulu, ya, karena kan memang belum terjadi. Kalau di beberapa tempat sudah terjadi, ya kita tidak usah bicara, saudara bisa cari sendiri di media sosial. Bapak yang kasih Tuhan, bagaimana penyiksaan-penyiksaan itu. Tetapi ini yang terjadi pada zaman Romawi. Yang pertama itu ada hukuman karung, ya, karung goni itu, ya. Kemudian dia dimasukkan karung, dicencang, kemudian dilemparkan ke air. Bapak yang kasih Tuhan, orang Kristen perdana itu banyak yang mengalami nasib seperti itu. Bahkan musuh-musuh kerajaan yang tidak taat juga seperti itu. Kemudian dilemparkan dari batu tarpeian, ya, atau tebing yang tingginya itu 80 kaki, itu kisaran 25 meter dari tebing yang curam begitu. Kemudian yang petugas melakukan pembunuhan itu, orang itu diikat kemudian dijorok nih. Bapak yang kasih Tuhan,
Tentunya di bawah itu dicarikan batu-batu yang lincip-lincip supaya langsung mati. Ya, kemudian yang ketiga dibakar hidup-hidup. Orang itu dibungkus dengan papirus, ya, dibungkus dengan papirus, kemudian dibalut lilin, ya, dan lemak babi, ya. Dia itu mati karena panas yang ekstrim. Jadi tidak bisa gerak, dia diikat dengan papirus. Ada yang dijadikan obor di sepanjang jalan Romawi, ya, diikat. Kemudian atasnya begitu dikasih seperti apa namanya lilin itu, ya, kemudian dinyalakan, dikasih lemak atau minyak tanah atau apa zaman itu, kemudian dibakar menjadi obor. Kalau yang tadi dibungkus papirus, diikat, kemudian dilumuri apa namanya lilin dan lemak babi, kemudian dibakar. Bapak yang kasih Tuhan. Yang keempat itu kematian oleh parasit. Parasit, ya. Caranya demikian. Tong, ya, tong-tong dari besi itu atau mungkin dari apa enggak tahu, ya. Itu diisi susu dan madu, ya. Kemudian tubuhnya itu dimasukkan, ya, tentunya diikat. Kepalanya kelihatan. Tong itu ditaruh di sinar matahari agar membusuk, ya. Kemudian menarik serangga ke tubuh yang busuk itu, ya. Parasit-parasit itu masuk karena kan susu dan madu dipanaskan, ada daging yang direndam di dalamnya. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian selanjutnya emas atau timah cair. Berarti kan panas kalau emas itu sampai cair atau timah itu sampai cair. Kemudian dibuang masuk ke dalam tenggorokan. Artinya berarti orangnya dicangar, ya. Dicangar itu mulutnya dibuka dengan alat apa begitu supaya terus terbuka. Kemudian emas cair atau timah cair itu dimasukkan ke tenggorokannya, Bapak yang kasih Tuhan, sehingga organ-organ dalamnya itu meledak, ya, meledak. Kemudian selanjutnya disulakan. Disulakan itu zamannya Medi Parsi, ya, Haman itu disulakan. Ini teknik penyiksaan dan hukuman mati dengan cara menusuk dengan batang vertikal, ya, ke tubuh korban. Kalau laki-laki dari anusnya langsung 12 ke atas, kalau perempuan ya dari vaginanya 12 ke atas, kemudian digantung atau diberdirikan. Batang ini berupa kayu, tombak atau kait. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi disunduk, ya, disunduk kayak sate itu dari bawah sampai ke atas, kemudian digantung. Itu namanya disulang, ya. Kemudian direbus dalam minyak. Nah, ini yang terjadi atas Rasul Yohanes, ya, Rasul Yohanes, saudaranya Yakobus, anaknya Zebedius, yang menulis kitab Wahyu. Ketika Rasul Yohanes ini direbus, ya, itu tidak mati, direbus dalam minyak, digoreng lah, ya. Tentunya ya minyaknya rasa idik, tentunya wajahnya gede banget, sebesar tubuhnya, minyaknya banyak sekali. Bapak yang kasih Tuhan, digoreng, ya. Tetapi Rasul Yohanes ini tidak mati. Akhirnya kaisar pada zaman itu bingung caranya piye, disiksa begini tidak mati. Akhirnya dibuang di Pulau Patmos. Karena Tuhan belum selesai urusannya, ya, untuk memakai Rasul Yohanes, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ada orang itu hukuman itu ditutupi, seluruh tubuhnya itu ditutup, ya. Kemudian dia itu dilemparkan ke tempat terbuka, dilepaskan binatang-binatang buas supaya dicabik-cabik oleh binatang buas tersebut. Kemudian ada juga yang namanya desimasi, ya. Desimasi itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, hukuman yang dijatuhkan orang Romawi kepada prajurit, ya, yang meninggalkan pos mereka, ya, yang kemudian bertindak sebagai pengecut, melakukan pemberontakan. Ya, itu namanya desimasi, Bapak yang kasih Tuhan. Bisa satu orang, bisa rombongan. Biasanya orang kalau mau murtad itu mau meninggalkan pos kan tidak sendirian, mesti diajak-ajak, ya, menyeret seperti Lucifer itu, menyeret sepertiga bintang di langit. Lah, desimasi itu juga demikian. Ini berlaku atas militer di Romawi, Bapak yang kasih Tuhan, yang meninggalkan pos, kemudian memberontak, bertindak pengecut karena takut perang. Ya, umpamanya ada orang 60, Bapak yang kasih Tuhan,
itu diundi menjadi masing-masing itu 10, ya, 10. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian dari 10 itu diundi lagi, diambil 1/10-nya. Lah satu orang ini entahkah dia itu kesalahannya seberapa atau seberapa, Bapak yang kasih Tuhan, ataukah mungkin dia yang tidak bersalah. Yang penting 1 dari 10 itu Bapak yang kasih Tuhan diikat dengan cara supaya dia tidak bisa lari. Kemudian yang 9 orang itu menyiksa yang 1 itu sampai mati. Itu namanya desimasi. Itu berlaku atas orang atau prajurit Romawi yang meninggalkan pos pelayanannya, pos tempatnya dia bertugas sebagai militer, yang melakukan pemberontakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, artinya penghilangan 1/10. Kalau orang 600 ya dibagi 10, 10, 10, mungkin ada 60 kelompok. Kalau orangnya 500 jadi 50 kelompok. Dari per kelompok itu diundi, diambil 1/10-nya. Yang 1 ini ditentukan untuk mati, dibunuh oleh 9 yang lainnya. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, terjadi satu peristiwa yang sangat mengerikan. Ya, yang 9 itu begitu histeris, kadang-kadang menjadi gila. Karena itu teman karibnya. Dan dia tahu dia itu tidak bersalah. Tetapi hukuman desimasi itu seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ada hukuman pencekikan, dicekik. Ya, dicekik sampai mati. Ada oleh tali atau mungkin oleh kain. Kemudian ada tali pancing, ya. Ada melalui yang untuk mencekik itu senar gitar. Maksudnya bukan senar gitar sing cilik gitu, tentunya yang banyak jumlahnya, ya. Senar gitar atau kawat piano atau kabel telepon, tongkat dan sebagainya. Yang penting itu dicekik sampai mati. Kemudian yang selanjutnya itu penyalipan secara bugil. Jadi orang yang disalib itu dilepasi semua pakaiannya. Seperti juga Tuhan Yesus itu waktu disalib dia itu telanjang bugil. Bapak yang kasih Tuhan, itulah sebabnya orang-orang menghujat Tuhan, mempermalukan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan, mari kita datang kepada kehinaannya. Ya, terhina sekali, dipermalukan habis-habisan. Itulah sebabnya Rasul Paulus kan hidup pada zaman itu. Dia tahu persis bagaimana orang yang disalib itu. Sehingga dikatakan ditelanjangi. Ketelanjangan itu merupakan 9 penderitaan salib. Ketelanjangan itu artinya memang telanjang betul. Pada waktu Tuhan Yesus menanggung dosa kita itu. Oleh sebab itu, kita ini yang pengen jadi ratu ngiras imam itu, kita jangan terlalu baper. Kalau kita dirasani wong rasa terus ngamuk. Kalau kita ditelanjangi orang rasa ngamuk. Karena itu merupakan 9 penderitaan salib. Ya, Tuhan Yesus itu ditelanjangi bugil kemudian disalib. Kalau laki-laki hadap ke depan, sehingga semua orang yang lewat itu lihat. Tetapi kalau perempuan, itu vaginanya menghadap ke kayu, sehingga yang kelihatan cuma pantatnya. Bapak yang kasih Tuhan. Itu, ya, ketelanjangan itu artinya dipermalukan. Sehingga kita ini kalau selalu dipermalukan, tidak masalah. Yang penting saya menjadi ratu ngiras imam. Kita harus sudah sampai ke taraf itu. Sehingga nanti tidak sebentar-sebentar terjadi pertengkaran, sebentar-sebentar saling mengancam, sebentar-sebentar saudara marah-marah. Ya, ketelanjangan itu ya seperti itu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian ada yang disuruh bunuh diri, diperintahkan untuk bunuh diri. Kemudian ada yang dicambuk itu sampai mati. Kemudian ada yang dibelah urat nadinya, ya, dibelah urat nadinya. Sehingga kan darahnya habisnya kan lama, ya. Kemudian ada yang diikat, ya, diikat, dicencang, kemudian ditembak. Mereka nembaknya tidak cukup 1 kali, berkali-kali, minimal 3 kali, kepalanya, kemudian jantungnya, kemudian paru-parunya, kemudian masih dicoba lagi. Sek urep apa wis mati, Bapak yang kasih Tuhan, ditembak sampai mati. Kemudian ada tentunya kursi listrik, ya, kemudian ada diikat, kemudian dicangar itu artinya mulutnya dibuka, kemudian disuruh minum, dikasih racun, kemudian disiksa sampai darahnya habis, barulah dipenggal.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan melihat ya sedikit contoh-contoh yang pernah terjadi pada zaman itu. Dibesarin bisa enggak itu? Ya, orangnya dimasukkan seperti panci, tapi enggak tahu pancinya bentuknya seperti itu, kemudian dibakar. Ya, terus itu dulu pernah ditayangkan. Rest river itu berarti itu payudaranya disiksa. Terus, ya ganti terus. Ini orang yang disulam. Ya, terus. Ini alat-alat penyiksaan. Ya, terus. Ini seperti peso guilotin itu. Terus, ya ini disalib. Ini gambarnya kayak mau mati. Terus, ayo terus masih ada. Kalau saudara pengen tahu jelasnya, nanti disetel sendiri sama Om Imam. Terus, ini kayak catat double gitu, ndak tahu gimana nyeksanya. Terus, ini seperti orang yang disula, ya. Terus, ya ini dimasukkan, kemudian disiksa. Terus, ya ini, ya dimasukkan ke duburnya. Terus, ya ini dicangar, dikasih emas cair atau timah cair, ya sampai badannya meledak. Terus, ya terus, ya terus, ya terus, terus, ya terus. Masih banyak, kurang 6. Ya, teruskan. Ini seperti peso guletin itu. Terus, terus dipotong kakinya. Terus,
Ini tubuhnya dicabik-cabik ya. Terus ya, terus lagi. Ya, terus sudah selesai. Ya, itu yang bisa dicari di dalam medsos. Tapi dikatakan setiap negara, suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu punya caranya untuk menyiksa. Dan itu semakin diperbaharui, dimodernisasi, semakin dibuat semakin keji, kejam, ya, bengis secara ekstrim. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita semuanya bersantai-santai, ya, di dalam kerohanian kita, tetap kanak-kanak, ya, kanak-kanak itu kan diinjak-injak, ya, diserahkan kepada bangsa untuk diinjak-injak. Wahyu 11 ayat 2 itu. Tapi di sana nanti akan dibantu oleh Musa dan Elia supaya berani mengambil keputusan lebih baik mati syahid daripada masuk neraka. Wahyu 11 ayat 1 dan seterusnya demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang sudah mendengarkan pemberitaan tentang Ratu Ngiras Imam, ya, di mana kita akan masuk menyongsong Wahyu pasal 10. Kemudian kegiatan kita adalah Pentakosta akhir zaman, supaya kita punya 7 roh Allah, punya 7 tanduk, punya 7 mata, kemudian menjadi utusan, ya, untuk melanglang jagat. Bapak Ibu kasih Tuhan, melanglang jagat, menjangkau bangsa-bangsa yang masih tersisa, dan puncaknya Israel. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tugas kita, ya, yang terus mengalami pengurapan Roh Kudus. Sebab itu PM itu menjadi jalan, menjadi cara kita ini menghimpun urapan, ya, menghimpun urapan. Kemudian kita akan menjalani P4 yang dilakukan sendiri oleh guru dan gembala. Artinya oleh Romo Paulus Tribrata yang akan masuk ke dalam tubuh putrinya. Mengapa kok terhambat? Bapak yang kasih Tuhan, kok mundur lagi? Saudara harus tahu, sebagai seorang perempuan dia itu sedang cemar kain, ya. Sebagai seorang perempuan dia itu sedang cemar kain, ya. Itu bahasanya perjanjian lama itu seperti itu, bahasa jelasnya gitu, supaya sudah tuh mudeng kok orang tendang, dia tuh sedang menstruasi, ya. Jadi tentunya di hadapan Tuhan ya najis, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara jangan kemerungsung, kemudian saudara sampai kapan? Lah, berarti buah Roh Kudus itu salah satunya sabar itu masih tipis di dalam hidup kita. Karena nanti pun kalau Wahyu 10 itu sudah digenapi, ya, dikatakan bandara Jia itu akan penuh dengan pesawat-pesawat jet-jet pribadi dari seluruh muka bumi yang berkepentingan untuk datang ke sini. Bapak yang kasih Tuhan, dan itu nanti akan membuat Israel itu sangat iri, ya. Akhirnya bisa digiring masuk ke gerakan kuda putih dan dimeteraikan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya. Saat-saat sekarang ini Tuhan itu sedang memanggil, ya, seperti induk ayam itu memanggil anak-anaknya untuk sembunyi di bawah kepak sayapnya, karena sebentar lagi, ya, si pemangsa itu akan datang. Oleh sebab itu diteriakkan oleh para nabi, para rasul melalui hierarki tempat ini supaya semuanya kembali kepada tahbisannya. Beberapa orang, ya, waktu masih belum masuk doa puasa dipanggil. Saudara yang merasa saudara itu tahbisannya sebagai pengerja full timer di tempat ini, saya anjurkan saudara dengar-dengaran. Saudara tidak usah gondeli perpuluhan buah sulung ini tuh dan sebagainya, daripada saudara nanti ditinggal. Bapak yang kasih Tuhan, saudara nanti ditinggal, semuanya akan diatur oleh Tuhan. Untuk menerima 7 perkara itu sudah sangat dekat masanya.
Saudara jangan gondeli ya gaji ini itu dan sebagainya. Secepatnya bertindak selagi kemurahan masih dibuka. Tapi nanti kalau pintu itu sudah ditutup, saudara teriak-teriak, ketok-ketok ya, aku tidak kenal kamu. Kalau tim dari timur ke barat yang jumlahnya cuma 2.400 itu nanti sudah berangkat, ya jatah saudara masuk masa antikris. Jatahnya saudara masuk masa antikris. Karena antikris itu akan ada di setiap negara, di setiap bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Akan ada di mana-mana di seluruh muka bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu saudara berpikir, kita tidak milih apa-apa. Kalau semakin banyak yang datang kan kita juga jadi lebih susah lagi daripada sekarang. Ya. Tapi kalau Tuhan menetapkan demikian, Bapak Ibu kasih Tuhan, selagi pintu kemurahan itu masih terbuka, Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui para nabi dan para rasul, ya, mereka itu diperintahkan oleh Tuhan. Orang mau ngomong apapun tentang peristiwa yang terjadi di sini, saya katakan anjing menggonggong, tapilah tetap PM, ya, anjing menggonggong, tapilah tetap, ya, mempersilahkan para nabi, para rasul, orang-orang suci untuk mengingatkan kita, karena mereka itu disuruh Tuhan dari kapal, mereka itu disuruh Tuhan, mereka tuh antri untuk datang ke tempat ini, mereka tuh sangat ingin tahu, ya, pusat pemberitaan kitab Wahyu itu seperti apa. Oh ternyata kasihan sekali ya, tempatnya jelek, bocor, ya, orang-orangnya kok biasa-biasa saja, ya, Bunda Neki kok ya kere banget, ya, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi di mata Tuhan, kita ini di kapal itu terkenal, ya, di kapal itu terkenal, Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu, saudara yang pada pergi, ya, supaya saudara tidak kena hukuman, ya, desimasi yang dilakukan oleh Tuhan karena meninggalkan pos, melakukan pemberontakan, karena pengecut, Bapak yang kasih Tuhan, maka saudara nanti didesimasi oleh Tuhan, ya, artinya diinjak-injak, ya, Wahyu 11 ayat 2 itu diinjak-injak, Bapak yang kasih Tuhan, karena saudara tidak bisa berangkat mau ngikuti naik pesawat sendiri ke Amerika, jalannya beda. Tim dari timur itu melalui jalan yang tidak dilewati orang. Kalau saudara naik pesawat sendiri mau ke Amerika, jalurnya beda, jalannya beda, kita tidak akan ketemu, Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu diperhatikan, jangan sampai kita ini seperti istrinya Lot, noleh ke belakang. Oh, di rumahku tuh masih ada ini, dan ini. Sehingga hatinya tuh tidak cong mengikuti suaminya. Para istri, ya, para perempuan, hati-hati. Jangan sampai saudara nanti menjadi tiang garam. Ya, para suami banyak bergumul untuk istrinya supaya istrinya itu tidak matre dan terikat kepada semua yang ada di bumi dan akhirnya menjadi tiang garam. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, ya. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, saya sudah sampaikan semua pemberitaan, semua yang saya peroleh dari Dewan Musyawarah Tuhan, semua yang diajarkan oleh suami saya yaitu Romo Paulus Tribrata kepada saudara. Namun demikian kalau saudara tidak dengar-dengaran, saya berpesan, ya, barang siapa ditentukan untuk ditawan, berarti takdirnya itu ditawan itu artinya masuk neraka. Efesus 4 ayat 8, waktu Tuhan Yesus bangkit kan membawa tawanan-tawanan, itu berarti kan orang yang masuk neraka. Kemudian ia akan ditawan, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, itu artinya akan mati syahid, ya. Ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Kalau nanti masa itu datang, biarlah saudara-saudara yang abai dengan suara penggembalaan, ya, saudara harus tabah. Saudara jangan sampai murtad, ya.
Saudara jangan sampai ditawan, lebih baik dibunuh dengan pedang. Ya, lebih baik dibunuh dengan pedang, mati syahid. Darahnya menjadi roh di bawah mezbah. Nanti pada saat Wahyu pasal 20 ayat 4 tadi, saudara akan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang dulu dipenggal kepalanya, contohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis datang ke sini, dia menceritakan banyak hal, kemudian terakhir dia menyesali pada waktu itu, dia bimbang kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah ini atau aku harus menunggu yang lainnya? Karena dia bimbang, maka dia digorok lehernya, dia dipenggal. Kemudian dia berpesan, jangan ada satupun di antara kita yang bimbang, ya, dengan pengajaran di tempat ini. Karena pengajaran di tempat ini itu diketahui oleh semua nabi dan rasul. Mereka tuh tahu bahwa di sini tuh pusatnya pemberitaan kitab Wahyu. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya, KPR 7 ayat 54 sampai 60 ya. Pada waktu Stefanus itu dirajam batu, Tuhan Yesus menampakkan diri dan surga terbuka. Saya akan berdoa kalau saudara itu tidak taat, kemudian tertinggal pada masa antikris. Saya akan meminta kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus supaya ketika saudara-saudara ini ya didatangi antikris untuk mengalami siksaan atau apapun yang macamnya tadi sudah kita baca semuanya, supaya saudara melihat surga terbuka, supaya saudara melihat Tuhan Yesus yang kepadanya kamu percaya, sehingga saudara ada kekuatan, ada ketabahan. Bapak yang kasih Tuhan, ya, barang siapa ditentukan, ya, ditentukan tuh sepertinya karena dikasih tahu, dan nurut ya sudah, jatahnya ditentukan untuk ditawan. Artinya apa? Dia nanti menerima tanda 666, ya, kemudian tetap bisa berjual beli, tapi ya dalam waktu sekejap pun dibunuh dan masuk neraka, ya. Tetapi yang ditetapkan untuk dipenggal, ya dia akan dipenggal, hendaknya tabah, ya, harus tabah dan tetap punya iman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena Ratu Ngiras Imam itu tidak banyak, ya. Dari orang zaman purbakala sampai sekarang itu cuma 1 miliar, ya. Sedangkan ruang suci itu 100 miliar dari sejak orang zamannya Adam Hawa sampai sekarang. Bapak yang kasih Tuhan, ratu itu juga sejak zamannya Adam Hawa sampai sekarang itu cuma 1 miliar. Dibagi berapa generasi? Kita Indonesia mendapatkan kuota 568 kali 2, ya, 1 batu gilang kan untuk 2 orang, ditambah GPA. Bapak kasih Tuhan, GPA itu anak-anaknya, ya, hierarki 1, 568 tersebut. Berarti kan tidak banyak. Bapak yang kasih Tuhan, 568 kali 2, ya, 1000 lebih, ya. Kemudian GPA-nya. Makanya Indonesia itu nanti untuk berangkat dari timur ke barat cuma 2.400. Itu yang kita rebut, itu yang kita doakan melalui PM kita. Sebab itu Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan yang kalau saudara ini sampai sekarang belum pernah ikut PM, dimulai ikut PM. Kalau bisa datang ke sini sangat baik sekali. Tetapi kalau tergendala oleh satu dan lain hal, transportasi lah, bensin lah, inilah itulah, lakukan di rumah dengan tekun. Setiap jam 1, ya, harusnya sampai jam 7, tetapi kita lakukan jam 1 sampai jam 5. Ya, menyembah, meminta urapan Roh Kudus, kemudian menaikkan syafaat, ya, supaya Wahyu 10 itu cepat dan tidak ada penundaan, supaya CBFC, ya, dan gereja ini secepatnya dibangun oleh Tuhan dalam waktu semalam. Kemudian kita semuanya, nama-nama kita itu tidak di-reject, nama-nama kita itu dipermanenkan di dalam buku hierarki atau buku mempelai. Kemudian kita masuk Pentakosta akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Ini namanya sengsara, pikul salib setiap hari dan menanggung 9 penderitaan salib. Ini artinya kita tegak tercacak di pintu tirai. Pintu tirai saudara kan tahu, sudah dari LPBKWI S1, S2. Pintu tirai itu artinya perbaikan tirai. Tapi kita memang belum mati dan masuk ruang maha suci, tetapi kita berdiri tegak tercacak di pintu tirai karena kita sangat dekat dengan tabut perjanjian, maka kita banyak mendengar berita-berita yang aneh. Anehnya itu apa? Tidak pernah didengar orang, tidak pernah dilihat orang, dan tidak pernah muncul di dalam batinnya orang. Tetapi itu diberikan menyertai hikmat yang benar, diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya saya seringkali berbicara ya dari mimbar ini, apa yang saya terima dari Dewan Musyawarah Tuhan, apa yang saya terima dari Gembala, yaitu Romo Paulus Tribrata, dan apa yang saya terima dari Tuhan, karena di sini tuh ada tahtanya Tuhan. Para nabi, para rasul itu naik turun, saya bisa bertanya apapun juga. Para malaikat itu juga naik turun, saya bisa bertanya apapun juga. Lah orang lain katakan, bundane aneh, saya suwe saya aneh, saya suwe saya halunya tingkat dewa, mungkin suwe kok kentir, ya suwe dan lah Bapak yang ngasih Tuhan tidak mungkin ya membuat kita seperti itu, karena memang berita ini hanya untuk mempelai, yang bukan mempelai orang mudeng. Ya, orang mudeng. Kalau Pak Lukas sama Bu Lukas sedang omong-omongan di ruang mahasucinya, pintunya sudah ditutup. Sekalipun itu anak sulungnya Yuda atau Jojo atau Yosef atau Jessica kan tidak boleh masuk. Ya sudah tahulah. Ya, ya kecuali kalau pagi nanti sudah dibuka, siang dibuka ya. Kemudian mau minta sangu atau minta es krim atau minta permen. Ya masuk saja, ya toh. Tapi kalau pintu itu sudah ditutup, ada acara suami istri, ya Bapak yang kasih Tuhan, mungkin tidak selalu kumpul, katanya Ratu Esther, tapi mungkin ngerembuk hal-hal yang penting, Bapak yang kasih Tuhan. Maka ya cuma mereka berdua, Bapak yang kasih Tuhan. Nah demikian juga kita sebagai calon mempelai, ya Tuhan itu menyatakan semua rahasianya, semua rencananya itu dikandakne karo calon bojone, karo pacare. Ya, kita ini pacare Tuhan, tunangan. Kalau bahasanya Rasul Paulus, kita ini tunangannya Tuhan. Tuhan menyampaikan rencana-rencananya. Nanti seperti ini. Kalau meterai ke-1, 2, dan 3 itu nanti kegerakan kuda putih di tengah-tengah, kuda merah dan kuda hitam. Nanti meterai ke-4 itu, ya, perang nuklir. Kuda kelabu itu berangkat ke selatan, ke Australia. Tetapi kamu sudah berangkat dari timur ke barat. Nanti meterai ke-5 itu masa antikris. Ya. Masa antikris. Wahyu 6 ayat 12 meterai ke-6 itu kamu masuk kapal. Ya, di kapal kamu akan di sana 5 tahun karena bumi ini ditenggelamkan seperti pada zamannya Nabi Nuh. Orang mau percaya, orang tidak percaya, itu firman Tuhan. Matius 24 ayat 37 dan seterusnya. Bapak yang masih Tuhan, dari kapal nanti kita akan melihat penghukuman atas orang fasik. Bahkan dari padang gurun pengungsian 7 bokor itu dicurahkan. Kita melihat, karena pada waktu itu mata kita itu sudah terbuka. Kita punya 7 roh Allah. Kita punya 7 mata. Kita punya 7 tanduk. Itu sudah diberikan di dalam Wahyu pasal 5 ayat 6. Jadi kalau masuk pengungsian, ya di padang gurun pengungsian, ya sangat jelas sekali untuk ngekor semua yang terjadi di bumi. Bapak yang kasih Tuhan, berita ini bukan untuk orang halaman. Karena kalau orang halaman tahu berita ini, dia mesti mati rohani. Kalau zaman dulu ya mati kayak Usha sama Ahyo itu, kayak orang Bet Shemesh. Karena berita ini membuat orang tidak percaya, membuat orang mengatakan kita ini aneh, kita ini halu, dan akhirnya mereka menghujat kita, mencaci maki kita, mati rohanilah mereka. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang dikatakan kalau sampai menyentuh tabut dan itu orang halaman,
ya, ataupun para imam sekalipun, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Maksud saya orang Lewi, ya, bukan para imam. Kalau Harun sama anak-anaknya memang bertugas membungkus, membuka semua barang-barang Maha Kudus itu, kemudian dipikulkan kepada suku Lewi, yaitu Bani Kehat. Bapak yang kasih Tuhan, ya, itu Bani Kehat. Nah, kalau Bani Kehat waktu Harun dan anak-anaknya sedang bungkus, dia kemudian ngintip-ngintip, mati. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau zaman dulu mati, kalau zaman sekarang berita-berita dari ruang Maha Kudus itu memang membuat orang, ya, kalau tidak jatahnya itu tidak percaya, dan akhirnya apa? Mati rohani. Tentu mencaci maki, menghujat, ya, membuli dan mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang kitab Wahyu. Itu sudah istilahnya begitu, sudah demikianlah kejadiannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau ada nanti di antara kita yang tertinggal, hendaknya saudara tabah, ya, saudara tabah. Nanti dari Amerika, ya, malaikat sang surya itu akan menopang saudara. Karena itu kan Wahyu pasal 5, belum masuk kapal kita. Masuk kapal kan Wahyu pasal, itu kan meterai kelima, ya maksud saya, ya. Kita belum masuk kapal itu meterai ke-6. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biarlah saudara dengar-dengaran, jangan mengeraskan hati, ya, jangan mengeraskan hati, jangan juga ada yang digondeli. Digondel itu ada yang mengikat. Ya, yang mengikat itu apa? Ya, kalau tidak kenikmatan daging, kenikmatan rasa, ya materi keuangan, itu yang mengikat. Mamon. Disimpulkannya demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Tuhan itu sedang mengumpulkan imam-imam, ya, sedang mengumpulkan orang-orang pilihannya, ya, untuk mengalami P4 dan kemudian ditetapkan dalam posisinya, kecuali menolak dan membuang, tah bisanya beda lagi. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita pujikan satu pujian hierarki.